Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan seleksi ASN P3K di tahun 2022 seperti yang dijelaskan oleh Kemenpan RB tanggal 9 kemarin di sosialisasi. Nah, langsung saja kita buka slide-nya. Nah, mekanisme penempatan guru lulus PG atau passing grade tahun 2021. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu, ada 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini Bapak Ibu perlu digarisbawahi berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah. Nah, jadi perlu kita pahami lebih dalam bagaimana kalau ini penempatan di sekolah induk terdapat 2 guru yang PG. Nah, sedangkan formasi hanya ada 1. Nah, ini berdasarkan apa? Nanti urutannya ada di prioritas nih. Penempatan dilakukan berdasarkan urutan. Nah, kita lanjut. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Nah, ini. Nah, sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu yang lulus PG tahun 2021 tidak pasti ditempatkan di tempat tugasnya masing-masing. Kalau tidak ada formasi atau kuota atau kebutuhan di tempat tugasnya, Bapak Ibu bisa memilih sekolah lain atau sekolah pada satuan pendidikan yang masih membutuhkan. Nah, ini. Dengan kata lain, Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah lain kalau sekolah lain masih membutuhkan formasi sesuai dengan linearitas atau kualifikasi akademik yang Bapak Ibu miliki. Terus, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, ini berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, ini yang pertama urutannya adalah THK 2. Tenaga honor kategori 2. Dengan kata lain, kalau THK 2 tidak ada atau sudah terpenuhi dan formasi masih ada, akan tersedia bagi GTT honor negeri yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Kalau guru honor tidak tersedia di sekolah tersebut, bisa terisi oleh lulusan PPG yang lulus PG tahun 2021. Kalau lulusan PPG tidak ada, bisa terisi oleh guru honorer swasta atau GTY atau guru swasta yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kategori ini ya, berdasarkan kategori nomor 3 ini, dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Semisal di sekolah induk terdapat 2 guru PG. Nah, ini guru PG dengan kategori guru honor sekolah, honorer ya, dengan guru honorer negeri ini. Nah, bla bla bla. Nah, kita lanjut. Misal di 2 sekolah tadi ya, terdapat 2 PG honor negeri. Nah, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Misal, guru pertama atau guru A mendapat nilai 500. Nah, guru B mendapat nilai juga 500. Ini kan total nilainya sama. Karena total nilai sama, akan diprioritaskan atau diurutkan masing-masing kategori
dibandingkan dengan pembandingnya berdasarkan nilai teknis terlebih dahulu, manajerial, sosial, kultural, wawancara, baru usia. Nah, maksudnya bagaimana? Misal dari kedua guru ini, kedua guru A 500 tadi, nilai teknisnya adalah 300 misal. Teknis B misalnya 290. Nah, dengan kata lain, dari sini sudah kelihatan mana yang mendapat tempat atau yang mengisi kekosongan atau kebutuhan di tempat tugasnya, yaitu yang mendapat nilai teknis 300. Walaupun nilainya sama 500, cuman kita ambil berdasarkan nilai teknis terlebih dahulu. Nilai teknis tertinggi berarti yang menempati posisi. Tapi kalau teknisnya sama, berarti berdasarkan nilai manajerialnya yang tertinggi. Kalau teknis manajerial sama, berarti berdasarkan wawancara yang tertinggi. Kalau ketiga-tiganya nilai sama, baru berdasarkan usia. Usia paling tua lah yang akan mengisi kekosongan atau kebutuhan di tempat tugasnya. Nah, kita kembali lagi. Tahap berikutnya, peserta penempatan guru lulus nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 prioritas 1 berdasarkan kategori pelamar. Nah, ini THK 2, terus honor negeri, terus PPG, terus honorer swasta. Baru semuanya usia ya. Kalau terdapat di sini THK 2 ada 2, nilainya sama, akan berdasarkan usia. Nah, ini teknisnya seperti ini. Terus kita lanjut untuk mekanisme kedua. Mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2. Ini prioritas 2 ya. Dan guru honor sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, seleksi kesesuaian verifikasi dilakukan apabila masih tersedia kuota P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lolos passing grade. Nah, ini kembali lagi, mekanisme kedua ini akan dilakukan apabila masih tersedia kuota pada seleksi atau penempatan di tahap 1. Penempatan guru honor yang sudah lulus passing grade. Pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik. Yang kedua, kompetensi teknis. Yang ketiga adalah kinerja. Yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang. Berdasarkan kualifikasi akademik jelas berdasarkan S1, diploma 4 atau yang dimiliki serdiknya. Terus kompetensi teknis adalah profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Untuk kinerja berdasarkan orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Nah, ini pemeriksaan latar belakang, perundangan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, atau intoleransi. Nah, terus yang ketiga adalah seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pelamar seleksi untuk prioritas 2 ini adalah THK 2, guru honor di sekolah negeri, terdaftar di data pokok pendidik lebih dari 3 tahun dan belum lulus PG. Nah, belum lulus PG ya. Nah, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka dibuka seleksi selanjutnya. Nah, nih mekanisme yang ketiga, seleksi terakhir, mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Nah, ini kemarin kan ada pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan terakhir adalah pelamar umum atau PU, pelamar umum. Prioritas 1 adalah yang lulus PG, prioritas 2 adalah THK 2 atau guru honor yang tidak lulus PG. Prioritas 3 adalah guru yang terdaftar di Dapodik dan belum mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan kurang dari 3 tahun di Dapodik. Seleksi tes dilakukan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah seleksi kesesuaian atau verifikasi. Seleksi tes dilakukan menggunakan CAT UNBK. Seperti yang tahun kemarin di 2021 terdapat tipe konten
kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Untuk kompetensi teknis waktunya 120, butuh soal 80 sampai 100, bobotnya 60, manajerial 30, waktu 25, sosiokultural 20, waktu 15 menit, dan wawancara 10, waktunya 10 menit, bobotnya 40%, jumlah 100%. Nah, ini pelamar seleksi tes ini atau pelamar umum digunakan untuk mereka guru honor di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Yang kedua, lulusan program pendidikan guru atau PPG terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Terus yang ketiga adalah guru honor di sekolah swasta terdaftar di data pokok pendidikan kurang dari 3 tahun. Nah, ini mungkin gambaran beberapa mekanisme atau penempatan atau tahapan-tahapan terkait dengan seleksi P3K tahun 2022 tanpa mengikuti tes kecuali pelamar umum. Sekali lagi, tanpa mengikuti tes kecuali bagi mereka pelamar umum atau guru honor yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Nah, mungkin itu sedikit gambaran di video kali ini terkait mekanisme tahapan seleksi ASN P3K tahun 2022. Dari saya Aribo Project, saya rasa cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.